الله 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 ما لنا مولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin muhtaramin, akan muliakan segenap asatid yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Isya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bermuajahah dalam rangka bertolabul ilmi. Tentunya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai kebaikan dari apa yang telah, sedang, dan yang akan kita lakukan. Salatullah ma'asalamnya telah sama-sama kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaatil uzma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita mulai kajian, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah ditujukan kepada baginda Nabi berikut keluarga dan sahabat-sahabatnya, para anbiya, para aulia, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maghfirahnya, menerima amal-amal solihnya, dan menempatkan ruhnya bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Keluarga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang terkena musibah, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran, dan mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan sebagai putra-putri yang solih dan solihah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, mengacu ke edaran yang mungkin disampaikan oleh beliau malam ini, kajiannya adalah pentingnya tauhid dalam Islam. Barusan beliau mengumumkan kajian fikih. Jadi Bapak Ibu pilih yang mana? Atau gabung? Gabung aja. Yes, pokoknya ada fikihnya, ada akidahnya gitu. Sehingga antara yang di WhatsApp beliau dengan pengumuman beliau semuanya betul. Pokoknya begitulah pokoknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, An Abi Umamah qol, diriwayatkan dari Abi Umamah, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabda Nabi? Tafarraqat Banu Israil ala 71 firqah. Bani Israel
atau bahasa kita adalah Yahudi, itu akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa tafarraqatin nasara ala sanataini wa sab'ina firqah. Sementara Nasrani akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa ummati tazidu alaihim firqah, dan ummahku akan terpecah belah lebih dari 72, berarti 73. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa sawadul a'dham, kecuali yang mayoritas. Kalau kita melihat hadis ini, perbedaan keyakinan di internal kaum muslimin itu pasti terjadi, pasti. Andaikan tidak terjadi perbedaan, berarti sabda Nabi salah. Ya. Andaikan tidak terjadi perbedaan, berarti sabda Nabi salah, nggak sesuai kenyataannya. Ya. Tapi ini perbedaan dalam konteks apa kira-kira? Para ulama mengatakan dalam kaitannya dengan akidah. Akidah. Secara akidah, muslimin yang ada di dunia ini ada kelompok ahli sunnah wal jamaah, ada yang disebut qadariyah, ada yang disebut jabariyah, ada yang disebut mu'tazilah, ada yang disebut mujassimah, ada yang disebut musyabbihah, dan masih banyak lagi. Yang jelas, baginda Nabi mengatakan bahwa dari perbedaan itu yang masuk kategori golongan selamat adalah yang as-sawadul a'dham, mayoritas. Mayoritas di dunia ini apa? Mayoritas adalah ahli sunnah wal jamaah. Kalau mu'tazilah sesat, tapi nggak kafir loh ya. Dari sisi pemahamannya salah, tapi melihat dia masih syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia belum sampai ke derajat kafir, maka kita nggak boleh mengkafirkan mereka. Mu'tazilah ini kelompok yang cenderung mengandalkan logika, yang nggak cocok dengan logika mereka salah. Padahal Al-Quran mengatakan wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak menganugerahkan kepada engkau tentang ilmu kecuali cuma sedikit. Ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu sedikit ya, dibandingkan dengan ilmu Allah. Tapi kalau dibandingkan dengan ilmu kita, ya jauh lebih hebat Nabi Muhammad. Artinya banyak hal-hal yang kebenarannya itu tolak ukurnya tidak bisa mengandalkan logika. Sehingga dalam Islam itu ada hal yang memang kewajiban kita pokoknya beriman gitu sajalah. Akal kita terkadang belum bisa untuk menerima, belum bisa, bukan enggak bisa. Dulu itu kalau zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, saat mendengarkan ayat terkait dengan proses kejadian manusia, fase-fasenya, mulai malam pertama sampai malam ke-40 ini jadi apa dari sperma ini, kemudian dari 40 kedua
fase yang kedua ini jadinya apa, yang ketiga jadi apa, yang keempat apa, ditiupnya roh kapan. Itu zaman sahabat Nabi belum ada yang namanya USG. Sahabat hanya amantu, aku beriman gitu. Terus pokoknya apa yang disampaikan Al-Quran betul gitu aja lah, saya yakin gitu. Walaupun akalnya belum bisa menjangkau, karena menyadari bahwa akal kita itu ya sangat terbatas. Sehingga tidak tepat kalau kita hanya sekedar mengandalkan logika tanpa memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenyampingkan teks. Yang kedua, yang masuk kategori yang sesat, golongan mujassimah atau musyabbihah. Ini kelompok yang cenderung tekstualis dalam memahami agama. Terus pokoknya ayatnya begitu, hadisnya begitu, pokoknya begitu pemahamannya. Ada ayat bunyinya faqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah orang kafir dimanapun kalian menemukannya. Wah, lihat terjemahnya dah begitu, lihat terjemah lain juga sama, lihat sana juga sama. Oh, berarti nanti kalau ketemu orang kafir bunuh saja, tanpa melihat tafsirnya, tanpa melihat kronologis turunnya ayat. Padahal dalam Al-Quran itu ada nasikh mansukh, ada aturan yang diamandemen, katakanlah kalau undang-undang ya, ada ketentuan yang secara hukum itu dihapus. Ayat yang menjelaskan tentang bolehnya seseorang membunuh orang di luar fahamnya ya, orang yang tidak menyembah kepada Allah, itu dulu itu zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat ada di Mekah dalam kondisi terjepit, selalu terintimidasi. Untuk membela diri boleh membunuh ya, bukan cari pasal, bukan. Nah, ini kelompok mujassimah ini cukup berbahaya, terlalu mudah mengkafirkan orang di luar golongan mereka. Maka wajar sebenarnya 10 kriteria sesat versi MUI itu, yang ke-10 itu adalah mengkafirkan orang di luar golongan mereka. Itu kafir. Jadi tidak boleh kita terlalu mudah mengkafirkan orang di luar pemahaman kita. Terus kok cocok dengan saya, oh dia kafir, yang Islam cuma saya aja. 4 tahun yang lalu di Indonesia ini, di Batam maksud saya, kedatangan tamu dari Malaysia, GSM. Luar biasa gerakannya itu, menghubungi Pemko, menghubungi DPRD, menghubungi beberapa instansi. Intinya mereka mau menyebarkan faham mereka. Mereka akan investasi yang nilainya itu sekitar, saat itu infonya 11 miliar. Lumayan. Mau beli tanah di Nongsa katanya sudah 10 hektar. Akan mau bangun titik-titik dan seterusnya lah pokoknya. Terus pokoknya cerita itu berlebih lah kata orang-orang. Singkat cerita, pokoknya ingin mengadakan kajian. Kajiannya temanya ngeri, lalu makrifat. Wah, coba. Doktrinnya ya lumayan. Ya. Sudah begitu jual nama tokoh Malaysia namanya Tok Kenali. Ini tokoh Malaysia agama yang dulu itu. Singkat cerita, saat itu kumpul ada 5 negara, Indonesia, Batam dalam hal ini, Singapura,
Malaysia, kemudian Thailand, satu lagi Filipina insya Allah. Banyak 5 negara. Acara sudah di beberapa tempat. Ketepatan minta izin di Masjid Agung. Beliau udah bergabung kayak saat itu. Pak Kiai Usman menginstruksikan coba dikawal. Saya ada menemukan beberapa kejanggalan, di antaranya di buku yang dibuat olehnya. Statement yang disampaikan olehnya adalah 99% Muslim yang ada di dunia ini mati tanpa membawa iman. Loh, itu di halaman yang ke-129, saya masih hafal ya. Saya agak janggal ini. Nah terus yang mati dalam keadaan membawa iman siapa ini? Saya lihat di footnote-nya itu, maksudnya di apa? Catatan kaki. Ternyata yang 1% adalah golongan mereka yang mati membawa iman. Golongan kita ini termasuk golongan su'ul khotimah semua lah pokoknya. La haula wala quwata illa billah. Belum lagi di halaman berikutnya, statement yang disampaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menempat di suatu tempat seperti menempatnya kita. Wah, ini sudah golongan mujassimah ini. Kelompok yang menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertubuh. Dan ini termasuk bagian daripada kelompok yang tidak tepat di dalam memahami agama. Ya, kita tinggalkan golongan yang kedua tadi itu. Golongan apa? Yang saya katakan tekstualis tadi itu. Ini kalau dibiarkan bahaya. Makanya kadang perlu kita itu mengaji ya, tidak hanya sekedar Al-Quran, tapi ya tafsir. Memahami agama Al-Quran, hadis itu tidak cukup hanya dengan terjemah. Bahkan para ulama memberikan aturan agak ketat. Orang ngajar, khususnya agama itu harus punya sanad, mata rantai ilmu itu harus jelas. Karena kalau nggak ada mata rantai ilmu, tidak ada guru yang kiranya bisa bertanggung jawab, ini sangat berbahaya. Bahasa agama adalah laulal isnadu laqala man syaa bima syaa. Andaikan tidak ada sanad, mata rantai ilmu yang kiranya bisa dipertanggungjawabkan, maka orang akan berbicara agama semaunya saja. Nggak ada landasan, ini berbahaya. Ya. 14 abad yang lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya, kata beliau, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh yang fauna anhu tahrifal ghalim wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. 14 abad yang lalu, kata beliau, ilmu Islam ini baik yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis, sumber primer, ini akan selalu dibawa oleh generasi yang adil, generasi yang bisa dipercaya. Ya. Bisa dipercaya, bukan suka bohong, bukan. Sekarang jangankan di aplikasi kitab yang kadang saya tampilkan di itu, namanya Maktabah Syamilah itu banyak terjadi distorsi. Jadi merubah karya ulama terdahulu dengan tujuan tertentu. Itu banyak. Di Indonesia bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu banyak juga. Saya punya beberapa kitab itu. Saya menemukan beberapa kejanggalan.
Saya kira di Indonesia itu agak aman dulu itu dari distorsi itu. Saya beli kitab itu dulu itu yang kertasnya agak bagus, kalau di pondok itu cetakan Toha Putra. Kalau Hidayah yang dari Surabaya itu kurang. Cuma belakangan kok menemukan kejanggalan loh, Toha Putra itu kok ada distorsi beberapa kitab. Yang saya temukan tiga. Satu, ada kitab namanya Tafsir As-Sawi, sarah dari Tafsir Jalalain, karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Di situ itu menjelaskan tentang di antara kelompok yang sesat itu adalah Khawarij. Nah, di cetakan yang saya miliki ini itu sudah hilang catatan Khawarij termasuk golongan sesat. Cuma saya kurang begitu perasan dulu saat ngaji. Cuma begitu dikaji, maksudnya saat saya teliti sama teman-teman, loh kok begini ya? Akhirnya minjem kitab santri-santri yang dulu, senior-senior, pinjem coba, kok ada janggal. Dan di kitab beliau ada, di kitab saya sudah nggak ada. Satu. Yang kedua, kitab Nihayatul Qaulil Mufid, kitab tajwid. Ya, khusus tajwid, kitabnya segini, luar biasa itu, karya Syekh Muhammad Maki Nasr. Di halaman yang kedua itu disebutkan pengarang kitab itu secara thariqah mengikuti Syadziliyah. Karena yang nyetak ini anti thariqah, akhirnya dibuang itu kalimat thariqatan Syadziliyah. Dan yang paling sering dikaji di kota Batam ini adalah kitab Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam An-Nawawi. Di kitab An-Nawawi itu, Riyadhus Shalihin itu ada judul anjuran ziarah ke kubur Nabi. Lah, bahasa kubrin Nabi, kubur Nabi itu dirubah sama mereka ziarah masjidin Nabi. Di footnote-nya dikasih catatan bahasa kubrun Nabi adalah kesalahan dari pengarang kitab katanya. Karena apa? Ziarah kubur hukumnya adalah musyrik. Coba. Orang ziarah kubur itu bukan menyembah kuburan. Kita ziarah kubur ke orang tua kita, ke pendahulu kita, ke tokoh-tokoh kita. Insya Allah nggak ada di antara kita yang menyembah, betul nggak Pak? Mendoakan. Masa dikatakan penyembah kubur? Ya. Nah, apa ziarah kubur itu nggak boleh? Kalau cari dalil yang menjelaskan tentang ziarah kubur, ya banyak sekali. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Aku dulu memang pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi untuk sekarang ziarah, karena itu akan mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Oh bagus. Dengan ziarah kita ingat mati, sehingga kita ingin maksiat tak jadi, katakanlah. Orang itu kalau mau ingat mati, mau maksiat kan tak jadi Pak. Itu bagus. Bahkan bisa dikatakan yang diziarahi tidak harus makamnya orang Islam, tidak. Kita ke Temiang, nengok makamnya non muslim, langsung kita ingat mati. Ya Allah, cepat atau lambat saya pasti akan mati, berarti saya harus cepat bertaubat. Itu sudah dapat kesunahan itu. Tapi kalau ziarah itu tujuannya adalah mendoakan, maka harus dipastikan bahwa sahibul makom, yang ada di makam itu, yang ada di kubur itu adalah orang Islam. Kalau tujuan ziarah adalah untuk tabarruk, mengharapkan keberkahan, maka ya orang soleh, orang alim, ataupun para wali, ataupun para nabi. Dan itu bukan bagian dari kesyirikan. Ya. Beberapa hari ini kelihatannya agak ramai di medsos itu gara-gara di tempat Pak Imam kita itu di Lombok.
Ya. Masa bilang kuburan, nggak pantas pula disebut di majelis mulia begini ya. Kuburan orang alim, kuburan tokoh di Lombok dianggap, ya Allah. Itu kan persepsi mereka. Kalau kita mau memberikan hukum, semestinya kita klarifikasi. Anda ke sana itu ngapain? Dan siapa yang ada di sana? Jelas. Ya. Amat sangat lucu ketika saya memberikan sebuah hukum terkait dengan corona, tapi saya nggak tahu corona itu apa. Ya harus jelas. Malah ada orang dikasih bantuan karena apa? Kena pandemi COVID ini ya. Apa? Ya, mohon doanya ya. Doa apa? Mudah-mudahan coronanya cepat hilang. Malah nangis dia. Loh, kok nangis, Nek? Kenapa? Gara-gara corona saya dapat bantuan. Nanti kalau coronanya hilang, saya nggak dapat bantuan. Coba itu kan karena nggak tahu itu apa itu corona. Ya, sama dengan halnya yang di kasus di Lombok tadi itu. Orang Lombok itu alim-alim. Tuan Guru Zainuddin, pendiri Nahdlatul Wathon itu, perjuang kemerdekaan, orang alim. Ya. Kok statement yang disampaikan, Masya Allah, itu kalau di depan orang mutmainnah, alamat lah selesai itu orang. Itu akibat apa kira-kira begitu itu? Ya, terlalu tekstualis di dalam memahami agama, atau korban dari statement pendahulunya. Orang ziarah kubur dianggap menyembah kubur. Kan repot. Ya. Orang bawa jimat dianggap bawa apa? Kan kadang daerah kita kan masing-masing punya kebiasaan. Ada orang pergi kemana-mana itu bawa apa? Bawa keris kalau zaman dulu. Atau kalau orang Bugis bawa badik atau apa itu? Apa Pak senjata aslinya? Badik ya? Itu bukan karena mereka tidak takut kepada Allah, bukan tidak bertakwa, karena menjadi kebiasaan aja. Masa dia bilang orang itu kalau kemana-mana bawa keris itu kafir itu? Karena apa? Dia menggantungkan nasibnya kepada keris. Mana ada? Loh, itu kebiasaan kok. Nah zaman sekarang ada orang kok kemana-mana nggak bawa ATM atau nggak bawa HP, insya Allah hatinya galau. Kalau nggak percaya tanya aja beliau. Gimana Pak? Coba keluar 3 jam, nggak usah bawa HP, nggak usah bawa ATM. Saya kok yakin hati beliau galau. Apa keberadaan HP dan ATM itu bisa menjadikan orang musyrik? Kan semestinya tidak. Hanya galau aja kok. Jadi akidah itu sudah tertanam sebenarnya. Ya. Jadi fenomena zaman sekarang itu ya begitu. Ada kelompok yang cenderung di dalam memahami agama itu tekstualis. Dan itu sudah diprediksikan oleh Rasulullah. Di antara kelompok yang dianggap menyimpang berikutnya adalah golongan Syiah. Syiah ini satu sisi mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Ya. Namun di sisi lain mereka itu terlalu berlebihan di dalam membenci sahabat selain Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman dianggap merampas haknya Sayyidina Ali. Tuduhan mereka kafir itu. Ya Allah.
Ini golongan-golongan yang saya katakan Syiah. Akan ada orang kok ngaku Syiah tapi kok tidak mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka ya mereka enggak tergolong orang sesat, tidak. Ya, Syiah di Kepri ada enggak? Khususnya di Batam belum begitu muncul. Tapi yang jelas komunitas itu sudah ada di Sekupang itu. Di Tanjung Balai Karimun, karena agak terlambat penanganannya itu, komunitasnya sudah mencapai 1.000 lebih. 1.000 lebih. Ya mudah-mudahan secara perlahan mereka tidak lagi mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Nah kalau Abu Bakar kafir, mana mau Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang merupakan putrinya. Sofiyah, putri Umar bin Khattab, dinikahi Nabi. Utsman bin Affan andaikan dianggap kafir, ya nggak mungkinlah Nabi menjadikan Utsman bin Affan sebagai menantu. Logika mudahnya begitulah. Makanya dulu itu ulama-ulama Yaman untuk mengurangi pergerakan mereka itu ketika sholat taraweh itu yang 20 rakaat biasanya di sana itu, di sela-sela itu diisi dengan doa tarodi, dan di Batam atau di sebagian daerah sudah dipraktekkan itu. Di rakaat yang keempat setelah salam itu, Al Khalifatul Awwal Abu Bakr Siddiq, maka yang lain baca radhiyallahu an. Itu sebenarnya adalah untuk mengimbangi gerakan Syiah ketika mendengarkan nama Abu Bakar, laknatullahu alaih. 4 rakaat berikutnya, Al-Khalifatus Tsani Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yaitu orang dulu itu di dalam memberikan kajian, di dalam memasukkan faham-faham agama itu perlahan, ya, tidak begitu ketara tapi cukup bermakna. Ya. Orang tua kita itu dulu ngajarkan sifat 20 sebelum sholat, biasa Allah wujud kita kok. Saya hafal itu ya sejak kecil, karena apa? Setelah azan sebelum sholat, kakek-kakek itu sudah begitu, Pak. Cut kita kok. Ya, hari ini kita lihat masih ada yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak memiliki sifat 20 itu katanya. Sifat 20 itu katanya akal-akalan Imam Asy'ari itu katanya. Kok sebut akal-akalan juga gimana? Ya. Allah wujud ada, ya memang gak mungkin yang kita sembah itu tidak ada. Barang ada itu ya tidak harus kita lihat. Ya. Dulu kan ada gerakan untuk mengecoh orang-orang yang beriman supaya tidak percaya kepada Allah. Apa katanya? Kalau memang Allah itu ada, mana buktinya? Kalau hari ini bapak-bapak menanyakan laptop Asus itu ada enggak? Ada, mana buktinya? Nah, ini misal gitu. Asus apa ini? Lupa pula saya. Oh, HP. Bisa dibuktikan kan, Pak? Nah, sekarang ketika bertanya, Allah itu ada enggak? Ada. Mana Allah? Wah, repot ini jawabnya. Membuktikan nggak usah. Ya. Zaman Imam Abu Hanifah, beliau didatangi oleh ateis. Datang ke Harun ar-Rasyid, mengajak debat kepada ulama untuk membuktikan ada dan tidaknya Allah. Ya, Imam Abu Hanifah diutus oleh gurunya namanya Syekh Hamad untuk datang ke istana Harun ar-Rasyid untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Ateis mengatakan Allah itu nggak ada. Nyatanya kalian nggak bisa menghadirkan Allah pun, katanya.
Imam Abu Hanifah yang saat itu usianya baru 9 tahun masuk ke istana Harun ar-Rasyid, langsung nunjuk si ateis tadi dengan mengatakan, kalau bahasa orang banyak, weh orang tak berotak. Emosi nggak nih Pak? Emosi lah ateis itu, langsung dikatakan, weh orang tak berotak. Ngamuk dia. Apa kata ateis tadi? Paduka Raja, kumohon dengan kebijaksanaanmu kau hukum si kecil itu. Imam Abu Hanifah dengan santai beliau mengatakan, Paduka Raja, ini bukan soal pelecehan, ini adalah bagian daripada materi perdebatanku dengannya. Kalau memang dia emosi, saya katakan bahwa dia tak berotak, ayo suruh buktikan mana otaknya. Nah, kau dikatakan tak berotak, tersinggung. Ayo buktikan. Tak bisa juga dia. Sama dengan orang Islam suruh membuktikan kalau Allah itu ada, bawa sini Allah. Nah Allah itu bukan aqua kok. Kalau aqua, mana aquanya? Ini kan bisa Pak. Ya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Di dunia ini kita tidak mampu melihat Allah. Kapan kita melihat? Nanti ketika di akhirat. Ya. Ada ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Akan ada wajah yang berseri-seri. Kenapa pula di akhirat dia berseri-seri? Karena diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Artinya apa? Gak perlu ngantri. Bukan berarti Allah seperti bulan purnama, tidak. Kalau sudah tanggal 15, bulan itu mau dilihat dimanapun, di Batam, di Amerika, di Arab Saudi, di Cina atau dimanapun, nampak dengan jelas. Asal agak mendung aja lah pokoknya. Ya, gak perlu ngantri. Nanti melihat Allah bagi mereka yang diistimewakan oleh Allah, gak perlu juga ngantri. Itu merupakan nikmat yang luar biasa, bahkan nikmat terbesar. Saking besarnya kata para ulama, fayang saunan naima idza ra'auhu fayakhusrana ahlil i'tizali. Orang kalau sudah melihat Allah, nikmat terbaik di surga itu terlupakan semuanya. Ya. Baik, itulah diantara golongan-golongan ya yang katakanlah dianggap menyimpang. Ada lagi golongan Jabariyah. Jabariyah, ada lagi yang Qadariyah. Jabariyah itu ya sok ahli tauhid modelnya dia. Terus pokoknya semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Satu sih kayak betul aja dia. Ya. Zaman Batam PPKM level 4 suruh pakai masker, jawabannya saatnya mati-matilah pokoknya. Gak usah pakai masker katanya. Masker itu nggak ada ngaruhnya. Apalagi vaksin katanya. Wah vaksin itu ciptaan titik-titik dan titik-titik. Terus pokoknya ngeri lah bahasanya. Ya Allah, fatalistik. Ya tidak tepat. Ya kita itu usaha harus, hasilnya ya nanti aja lah. Penting usaha. Berhasil alhamdulillah, tidak berhasil ya innalillah gitu lah Pak ya. Kewajiban kita kan usaha Pak. Terus pokoknya kerja, ya kaya ya alhamdulillah, nggak kaya ya innalillah tadi itulah. Ya. Baik, mungkin seputar tentang tauhid dan sedikit fikih ya begitulah. Ya. Hanya 2 hadis saja dulu. Silakan Bapak Ibu sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu untuk sama-sama kita diskusikan, dan persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang ada di Indonesia. Bahkan pasal itu kalau tidak salah Rasulullah mengais tanah ada sebenarnya cerita ustaz-ustaz dan lain-lain. Kelompok mengatakan saya berbangga harus mau jamaah mengatakan yang benar surga. Tapi ini mengatakan dia yang benar surga. Semua mengatakan surga benar. Tadi Ustaz mengatakan ya yang paling mayoritas Islamnya dan mayoritas kelompok itu sendiri mungkin barangkali semua mengakui yang paling benar. Yang paling benar yang mana? Itu aja Ustaz. Mana yang ditanya Nabi dan Pantun dulu. Baik, kenapa kok tadi disampaikan yang mayoritas? Karena memang hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama, riwayat sahabat Anas, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Umatku tidak mungkin kompak dalam kesesatan, nggak mungkin itu. Fa idza ra'aitum ikhtilafa, jika kalian melihat adanya perbedaan, fa alaikum bis sawadil a'zam, maka ikutilah golongan mayoritas. Kalau kita lihat di dunia ini, mayoritas dari sisi akidah ikut siapa? Mayoritas ikut Asy'ari dan Maturidi. Kenapa saya katakan mayoritas ikut Asy'ari dan Maturidi? Berdasarkan gimana ini nampakkannya? Pokoknya berdasarkan inilah Pak, ya, penelitian yang dilakukan oleh para ulama mulai dari benua Asia, Afrika, ya, Amerika sekalipun, ya, itu mayoritas ya ikut Asy'ari dan Maturidi dari sisi akidah, ya, dari sisi akidah. Kayak saya katakan Syiah itu mayoritas paling di Iran, di sebagian Suriah, ya. Kemudian pengikut Wahabi paling banyak di Hijaz, Arab Saudi yang sekarang ya, sebagian Qatar. Adapun Kuwait, dengan adanya kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kita melihat di sana mayoritas tetap Asy'ari dan Maturidi, ya. Syiah itu masuk kategori Mu'tazilah juga mereka, karena orang Syiah itu mereka itu lebih mengedepankan logika dibandingkan dengan teks. Makanya kalau paling susah debat itu justru dengan orang Syiah. Pinter memang mereka itu, ya. Logikanya main lah pokoknya, ya. Agak susah debatnya. Dalam kitab Al-Sunnah wal Jamaah itu dikatakan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah hum ghalibul ummah, akabiru mufassirul ummah minal masyair wal Maturidiyah. Mayoritas ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, ulama ahli sastra, ulama ahli bahasa, kata beliau ya akidahnya Asy'ari Maturidi. Makanya dari situ di Indonesia ini baik Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau Al-Wasliyah atau Perti atau Nahdlatul Wathon, ya, atau FPI sekalipun, FPI itu kalau ditanya akidahnya apa, langsung tegas Asy'ari, tegas. NU Asy'ari, Maturidi, Muhammadiyah sama, Al-Wasliyah sama. Lalu gurunya itu ya dari dulu itu ya
hampir sama loh. Pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, pendiri Perti, pendiri Al-Wasliyah ya berguru kepada siapa? Syekh Khotib Minangkabau, orang Padang, berguru dengan Syekh Abdus Somad Palembang, Al-Falembani dengan kitabnya Syiarus Salikin. Berguru juga dengan Syekh Khotib Banjar, ya. Berguru juga dengan Syekh Mahfud Termas Jawa Timur. Ya pendahulunya begitu, mayoritas. Ya. Jadi kalau kita ingin melakukan prosentase dari negara-negara lain, ya, kalau mau melihat Pak, kemarin sempat dipetakan juga kan. Ini yang Ahlussunnah wal Jamaah ini. Dan 5 benua terbesar itu. Ya. Mudah-mudahan besok-besok nampak ada infokusnya, biar nampak semua. Ya nggak Pak? Lupa tidak mau bilang beliau tadi. Ya, saya sebutkan aja lah yang Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas di Kanada, Amerika, Perancis, Jerman, Spanyol, Libya, Aljazair, Mesir, Sudan, ya, Pakistan, India. Pakistan, India itu mayoritas Hanafi, Maturidi. Australia, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand ini Asy'ari. Ya, Jepang, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, Rusia mayoritas ya Asy'ari. Ya. Kemudian Turki, Yerusalem sama mayoritas itu. Adapun yang lain dikit lah itu persentasenya. Jadi gitu Pak ya. Innallaha la tajtami'u ala ummati ala dhallah. Umatku itu tidak akan pernah sepakat tentang kesesatan. Oleh karena itu fa idza ra'aitum ikhtilafa, jika kalian melihat perbedaan, fa alaikum bisawadil a'zam. Ikutilah yang mayoritas. Ya. Baik, saya kira demikian. Ada yang lain silakan. Tampaknya tak ada pertanyaan Ustaz. Sedang menunggu Ustaz. Ini pertanyaan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mendengar penjelasan dari Ustaz bahwa kita itu tidak boleh mengkafirkan, gitu ya Ustaz. Seperti penjelasan dari Ustaz tadi bahwa ada beberapa aliran seperti Syiah, aliran Maturidi gitu Ustaz, dan yang lain-lain gitu Ustaz. Seandainya begini Ustaz, ketika mungkin ada mereka ini di sekeliling kita atau di lingkungan perumahan atau di masjid kita ini, terus langkah apa yang harus kita ambil Ustaz? Atau kita sebagai jemaah bagaimana untuk menanggapi hal seperti itu? Baik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana kalau kejadiannya itu di masjid kita ketepatan ada teman-teman kita yang terindikasi mengarah ke sana? Ya ajak ngopi, Pak. Diajak jamaah, ajak makan, ajak ngobrol. Di Indonesia itu Masya Allah santainya luar biasa kalau kita lihat. Selama tidak ada bukti bahwa dia bersalah, pokoknya aman. Coba kalau di mana itu Brunei Darussalam, masuk itu yang ditanya bawa narkoba tak? Yang ditanyakan akidahmu Asy'ari enggak? Kalau enggak ya enggak usah masuk. Kalau Asy'ari ya masuklah. Bahkan lebih spesifik lagi, fikihmu ikut apa? Kalau enggak Syafi'i enggak usah masuk. Coba di Indonesia 4 mazhab: Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Akidahnya banyak yang bebas malahan. Ya, terus gimana teman-teman kita kadang beda, ya udah ajak ngopi, ajak ngaji. Ya, yang paling penting jangan pula bawa pisau, nanti bahaya itu. Ya ngaji bareng aja, jamaah, ayo. Ya.
Ya, sama kan tidak menutup kemungkinan, Pak. Tidak menutup kemungkinan mereka itu berfaham seperti itu karena memang temannya begitu. Ya, saya itu menemukan buku yang dibagi-bagikan secara cuma-cuma, namanya buku, judulnya itu Al-Islam, warnanya hitam, dibagi-bagikan ke masjid. Di antara masjid yang menerima di Kota Batam, Masjid Istiqomah Bengkong, Masjid Al-Munawwarah, Masjid At-Taqwa yang di Sekupang, kemudian masjid di Anggrek Sari ada namanya Masjid Al-Munawwarah juga. Itu yang saya heran, itu buku itu dibagikan secara cuma-cuma, dan di dalam buku itu mengatakan apa? Orang yang secara berkenegaraan dia mengikuti falsafah Pancasila, maka dia kafir. Coba, langsung kafir itu, Pak. Itu jilid yang pertama, itu ada sekitar 5 jilid itu. Karya siapa itu? Karya ulama Suriah, Said Hawa. Said Hawa itu beliau merangkum Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Saya perhatikan tidak banyak perbedaan dengan kitab aslinya. Tapi begitu beliau mengarang kitab Al-Islam itu, kan di Suriah nggak ada Pancasila, Pak, mestinya. Tapi yang saya heran, diterjemah gitu kok ada Pancasila. Penganut Pancasila itu kafir loh, Pak. La haula wala quwata illa billah. Ini kok ada yang model begini ya? Saya bisik-bisikkan ke pengurus masjid, Pak, tolong jangan dipajang, Pak, ya. Ada juga di Batam Kota, Masjid Al-Islah, Mediterania. Iya, Mediterania ya. Al-Muhajir yang sini, yang sana dekat pom bensin itu Al-Islah kan? Nah itu. Kadang sholat sambil nengok-nengok buku-buku yang menurut saya itu agak rawan andaikan dibaca. Mudah-mudahan nggak usah dibaca aja lah, Pak. Kalau di Mesir tegas, karya Ibnu Taimiyah di Mesir itu dibakar, Pak. Kadang kan repot. Bunuh orang ngakunya jihad. Jihad atau jahat ini? Jihad jalan Allah, Pak, ya. Jalan tamrin, jahat. Nggak bisa dong begitu. Jihad itu ada aturannya, dikomando oleh pemimpin dan seterusnya, ada aturannya. Ya. Baik, saya kira demikian. Ya, tadi berarti solusinya gimana, Pak? Ajak ngopi gitu aja, Pak, ya. Ya, ngobrol bareng, ya santai-santai gitu aja. Ngobrol perkara iman kata beliau, ngopi itu. Baik, yang lain silakan jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya masalah tentang Pak Asy'ari. Padahal dulunya itu Pak Asy'ari atau Asy'ari itu sendiri dulunya itu adalah seorang Mu'tazilah. Nah, latar belakangnya menjadi Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa? Mau dijelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita lihat sejarah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu dulu latar belakangnya adalah Mu'tazilah, cerdas. Suatu saat beliau itu bertemu dengan gurunya namanya Wasil bin Atha. Gurunya ini Mu'tazilah, logika yang dikedepankan. Kalau ada orang di masa hidupnya maksiat terus, nanti kira-kira di akhirat kemana dia? Neraka. Kemudian kalau dia ibadah terus, ya surga. Pertanyaan ketiga, andaikan dia nggak pernah maksiat juga nggak pernah ibadah, loh kok bisa? Baru lahir mati kok, kan belum pernah
maksiat juga belum pernah ibadah. Berarti kemana? Ya nggak ke surga nggak neraka lah, mana ada nggak surga nggak neraka. Ya. Jadi kalau mengandalkan logika, berarti ya seperti dia tadi itu, nggak di surga nggak di neraka. Karena penyebab surganya amal baik, penyebab nerakanya amal buruk, kan begitu. Ahlussunnah gimana? Surga neraka itu hak prerogatif Allah. Ya. Masuk neraka, masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang karena amal. Ya. Ada amal menjadi karena amal diterima oleh Allah, masuklah dia surga. Akhirnya Imam Abu Hasan Asy'ari dia mengajukan pertanyaan berikutnya. Kalau cara berpikirnya begitu, saya kira kurang tepat. Loh kok bisa? Coba nanti andaikan orang yang nggak pernah beramal baik, nggak pernah amal buruk itu nggak dimasukkan surga, dia kemudian nuntut kepada Allah, ya Allah, kenapa kau tidak berikan kesempatanku untuk hidup sampai lama sehingga aku bisa beramal ibadah yang baik dan kemudian aku bisa masuk surga. Itu tuntutan dari si kecil. Yang ahli neraka tadi itu, yang beramal jelek tadi itu bisa jadi menuntut kepada Allah, ya Allah, kenapa kau berikan kesempatanku hidup lama sehingga gara-gara saya awet hidupnya, lama hidupnya, saya maksiat, gara-gara maksiat saya masuk neraka. Kenapa kok nggak matikanku saja sejak kecil supaya nggak maksiat? Temenung aja Wasil bin Atok gara-gara pertanyaan Abu Hasan Asy'ari tadi itu. Karena dia aja nggak jawab-jawab, ditinggal sama Abu Hasan Asy'ari. Mulai dari itulah beliau keluar dari Mu'tazilah, kembali ke gurunya, yaitu guru yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu itu termasuk murid andalan ini Abu Hasan Asy'ari ini, andalannya Mu'tazilah. Jadi gara-gara menemukan kebuntuan dalam suatu persoalan, akhirnya keluar dari Mu'tazilah, kembali ke Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan perlu kami sampaikan, Ahli Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya dimulainya bukan dari Abu Hasan al-Asy'ari, bukan. Cuma Abu Hasan al-Asy'ari itu, beliau itu kembali membukukan pendapat-pendapat yang ada, ya, merangkum kemudian disampaikan. Kalau dulu itu ulama banyak yang punya pendapat tapi nggak dibukukan. Tapi Abu Hasan Asy'ari beliau sengaja bukukan karena untuk generasi berikutnya. Ya, kan kadang ada orang bertanya, kalau Abu Hasan al-Asy'ari itu atau Asy'ariyah termasuk golongan yang selamat, kenapa Imam Syafi'i nggak Asy'ari? Lah Imam Syafi'i hidupnya lebih lama daripada Imam Asy'ari. Maksudnya Imam Syafi'i hidup, Imam Asy'ari belum lahir. Kan kadang ada orang, ayo kita kembali ke Quran dan Sunnah, kita ikut Imam Bukhari, gak usah ikut Imam Syafi'i. Lah kok bisa? Dan Imam Bukhari itu belajar hadisnya ke Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal belajar hadisnya ke Imam Bukhari. Nerima muridnya tapi maha gurunya gak diterima. Coba logika macam apa ini coba? Memang yang terkenal urusan hadis adalah Imam Bukhari. Hadis sahih yang ditulis oleh Imam Bukhari itu tidak mencapai 10.000. Sementara yang dihafal oleh gurunya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta lebih. Kalau tolak ukur itu kesahihan hadis itu dari Imam Bukhari, saya kira kurang tepat. Masa yang sahih cuma itu aja? Yang 1 juta yang dihafal Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana itu nasibnya? Jadi agak unik. Ya, logika berpikir zaman sekarang sebagian orang itu hanya menerima Imam Bukhari tapi tidak menerima Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu maha guru, mendapatkan gelar Nasirus Sunnah, orang yang menolong terhadap sunnah Nabi. Nah itu dia. Jadi gitu Ustaz ya, sejarah awal keluarnya
Imam Asy'ari dari Mu'tazilah. Awalnya Mu'tazilah Pak dia. Ya. Baik, saya kira itu. Ada yang lain? Baik, sekiranya cukup. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jami'a man hadara fi majlisina hadha wa man sami'a qawlana ya Allah min ahli al-ilmi wa lil khair wa la taj'alna bayyahum min ahli al-jahli wal dayr. Ij'alna istiqamah ij'al min sunnati wal jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, mohon maaf dan khilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.